Yo Gadgeters, Oppo Reno 8 Pro 5G. Ini tuh smartphone level premium mid-range, flagship killer atau budget flagship ya ngomongnya ya. Gue bingung ya karena kalau dibilang premium mid-range, ini tuh kualitasnya jauh banget di atas versi di bawahnya persis yaitu Oppo Reno 8 5G. Kalau dibilang flagship versi Lite lumayan jauh juga harganya dengan flagshipnya Find X 5 Pro. Suggested retail price-nya atau singkatnya SRP-nya ada di angka 10 juta. Tapi kita sekarang tuh udah bisa dapetin smartphone ini di marketplace online dengan harga 9 juta lebih sedikit. Lupakan sebentar soal positioning Reno 8 Pro 5G. Kita langsung aja bahas smartphone-nya. Yang menurut gue adalah satu dari dua smartphone Oppo di tahun ini yang paling value deal. Di video Reno 8 5G, K2G bilang bandrol harga yang dikasih berasa terlalu tinggi. Di versi Pro ini nggak demikian. SRP 10 juta, di toko-toko 9 juta. Artinya beda 1-2 juta dengan versi di bawahnya. Dengan perbedaan segitu banyak banget plusnya dari Reno 8 Pro 5G ini. Contohnya desain yang jauh lebih premium, kamera yang jauh lebih bagus dengan dukungan imaging chip Mari Silicon, chipset yang udah setara flagship, layar yang lebih modern speknya, speaker yang udah stereo, serta vibration motor yang udah jauh lebih bagus. Kalau ada sedikit pun keraguan milih Reno 8 5G atau 8 Pro 5G, kubur dalam-dalam keraguan itu. Cari dana lebih karena Reno 8 Pro 5G jauh lebih value deal. Dari desainnya aja udah kelihatan lebih niat ya dan lebih dipikirin. Depan belakang kaca Gorilla Glass 5, framenya metal dan flat, lalu desain belakang yang unik. Sekilas mirip S21 Ultra gak sih konsepnya? Tapi dengan kamera bump yang smooth menyatu dengan bodi belakang dan overall look yang lebih cantik aja. Coba jangan beli karena ngelihat lensanya segede gaban ya. In fact, lensanya tuh sebenarnya normal size-nya kayak handphone lain. Cuma didekor sedemikian rupa aja supaya terlihat mengintimidasi. Karena bagian depan, frame, dan belakangnya serba flat. Di tangan nggak terlalu nyaman, untungnya nggak terlalu berat, 180-an gram, jadi masih balance lah. Hal-hal lain soal desain yang perlu diketahui, udah ada sertifikasi IP54 yang artinya tahan cipratan, fingerprint sensornya dalam layar cepat dan akurat, speakernya stereo dan surprisingly lumayan kualitas audionya, kekurangannya tuh nggak balance ya power dari speaker bawah dan yang menyatu dengan earpiece. Denger ini. Terakhir, haptic feedback-nya bagus. Finally. Berarti di tahun 2022 ini, vibration motor yang bagus memang baru bisa didapetin di handphone Oppo seharga 9 juta ke atas. Karena yang di bawah-bawahnya masih nggak bagus. Handphone cantik begini surprisingly punya power yang bagus karena diperkuat dengan Dimensity 8100 Max. Menurut berbagai source, secara hardware sebetulnya Dimensity 8100 Max ini ya sama aja dengan Dimensity 8100 yang biasa. Cuma dengan beberapa racikan yang berfokus pada performa, AI, dan imaging. Sejak megang smartphone ini bulan lalu, gue banyak menggunakan Reno 8 Pro 5G ini untuk sesi gaming LOL Wild Rift gue setiap malam. Karena beberapa hal. Yang pertama, punya performa yang bagus. Setara Snapdragon 888 tapi jauh lebih adem. Lalu konsumsi baterai yang tergolong awet untuk speednya. Kemudian touch response yang satset. Terakhir, amazingly, opsi 90 fps di Wild Rift bisa dipilih di sini. Canggih. Jarang banget ini opsi bisa gue pilih. Stabil pula. Di rilisan tahun ini gue kayaknya baru lihat di Vivo X80 yang pakai Dimensity 9000 aja deh kayaknya. Apa di Realme Neo 3 juga ada ya? Soal opsi 90 fps ini nggak cuma di Wild Rift ya, gue cek di PUBG pun kebuka opsi smooth 90 fps-nya. Di beberapa Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang gue punya aja belum nyala opsi ini. Sayangnya di Apex Legends untuk main 60 fps kita masih stuck di opsi graphics quality normal, nggak bisa Extreme HD.
Kalau dibuat main Genshin Impact sih tetap keder ya. Belum bisa stabil di 60 fps pada settingan rata kanan. Stabilnya tetap di 40 fps dengan suhu sekitar 42-44 derajat dalam kondisi performance mode on. Dipakai daily use dengan didukung oleh RAM 12GB-nya jelas no problem at all. Dengan suhu yang lagi-lagi termasuk adem untuk chipset sekencang ini. Internal storage-nya yang 256GB UFS 3.1 juga nggak menjadi bottleneck. Urusan display ada plus minus nih. Plusnya udah AMOLED 120Hz, resolusi Full HD, flat screen which gue suka ya karena enak buat gaming, serta ya tadi responnya bagus. Kualitasnya sesuai harapan handphone harga segini lah. Nah, minus terbesarnya adalah displaynya kayak wash out gitu, rada keabu-abuan di kondisi very low brightness. Di kamera nggak terlalu ketara ya, di mata sih berasa banget. Masuk ke kamera nih gadgeters. Seperti kalian tahu semakin kesini semakin sering dapat update, K2G suka kamera Find X5 Pro. Nah, seperti di seri flagshipnya, Reno 8 Pro ini sama-sama udah pakai Mari Silicon yang notabene membantu image processing. Dan sejauh ini terbukti berguna ya. Bye-bye stereotype handphone kalau chipnya MediaTek, image processingnya pasti berantakan. Di sini udah di-tackle langsung sama Mari Silicon soalnya. Nggak lagi cuma mengandalkan ISP bawaan MediaTek yang terkenal pelit akses buat tuningan. Foto-foto yang dihasilkan oleh kamera utama bagus di berbagai kondisi. Di challenging lighting seperti backlight maupun indoor lighting sampai low light cukup konsisten hasilnya. Bahkan kalau di compare sama Find X5 Pro, di mayoritas kondisi kualitasnya masih bisa diadu. Yang disayangkan adalah dengan harga segini, ultrawide itu cuma 8 megapiksel. Kalah nih sama adanya si Realme yang di range harga yang sama udah ngasih 50 megapiksel ultrawide. Jadi walaupun hasilnya sebenarnya overall masih oke, ketika di pixel peep ya udah mulai kelihatan kurang tajamnya. Kalau kamera makronya sih ya gimmick aja lah ya. Lanjut, selfie kameranya bagus dengan memanfaatkan kelebihan processing Mari Silicon dan sensor ala flagship. Karena lensanya termasuk lebar dan punya resolusi tinggi 32 megapiksel, kita bisa moto dengan opsi 0,8 kali, 1 kali, dan 2 kali. 1 kali dan 2 kalinya itu merupakan hasil crop dari sensor utama. Ya, kualitas terbaik jelas masih di 0,8 kalinya. Mari Siliconnya juga membantu di perekaman video ya. Di 4K 30 fps, footage-nya udah nyerempet flagship dari berbagai parameter seperti stabilisasi, warna, dan ketajaman. Video di kondisi gelap pun masih oke. Bedanya di sini nggak bisa 4K 60 fps, mentok di 30 fps aja. Kamera depannya gimana? Ya as always, masih 1080p 30 fps, tapi hasilnya ya cukup bagus. Gue sempet coba versusin dengan Realme GT2 Pro, Vivo X80, dan Xiaomi 12 biasa. Beberapa kali jepret di kondisi yang berbeda-beda, gue sering prefer processing warna, dynamic range, dan sharpness di Reno 8 Pro. Terutama kalau di kondisi challenging lighting seperti backlight dan night mode di pencahayaan remang-remang. Next, urusan baterai. Walaupun ukurannya standar 4500 mAh, tapi surprisingly cukup irit nih. Dengan pemakaian standar ala K2G yang artinya 50-50 Wi-Fi mobile data, including gaming, navigasi maps, dan nonton YouTube sejam. Lalu sisanya buat sosmed, chattingan, sama browsing, gue bisa dapat 6,5 jam screen on time dengan total penggunaan 20 jam. Di charge dengan 80 watt super fast chargernya bisa ngecharge dari kosong sampai full dalam waktu kurang lebih 30 menit. Kalau lagi kepepet banget harus pakai USB PD dan QC fast charge juga bisa nih sampai 18 watt. Terakhir soal UI, ColorOS akhir-akhir ini sudah menjelma menjadi salah satu UI Android favorit kami. Cukup light, rapih, relatif minim bug. Gue nggak sabar sih nungguin update ColorOS 13 berbasis Android 13 buat Reno 8 Pro. Katanya sih dalam waktu dekat nih. Gue udah cobain duluan di Find X5 Pro dan ColorOS 13 itu membawa perubahan visual yang cukup segar. Oke,
Oppo Reno 8 Pro 5G. Dengan harga 10 juta masih hard sell ya untuk para konsumen. Cuma dengan harga pasaran di marketplace online yang udah menyentuh 9 juta lebih sedikit barunya, handphone ini udah patut dipertimbangkan. Problem utamanya di range harga segini tuh udah banyak banget kompetisinya yang menawarkan value for money yang bagus juga. Contohnya ada Realme GT2 Pro yang ngasih overall fitur bener-bener mepet flagship, atau nambah sejutaan lagi dapat Vivo X80 biasa yang udah pakai Dimensity 9000 serta experience yang lebih komplit. Ya intinya banyak lah, nggak mungkin ya gue sebutin satu-satu. Yang bisa jadi pertimbangan utama kalian memilih ini adalah soal performa tinggi, stabilitas performa yang baik dan suhu yang cukup adem, terus kualitas hasil main kameranya serta desain yang unik. Itu aja video dari gue kali ini. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.